Baik, Shalom Mister. Terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan kepada saya untuk saya memaparkan hasil pembelajaran saya dari tugas yang telah Pak berikan, yaitu membaca buku dengan judul Introduction Logic dan menjelaskannya dalam bentuk video dalam durasi waktu minimal 10 menit dan maksimal 15 menit. Baik, saya langsung saja pada bab pertama dalam buku ini yang saya pelajari dengan judul konsep-konsep logika dasar. Jadi pada bab pertama ini ada 5 bagian yang akan dibahas, yaitu bagian yang pertama adalah pengertian logika, bagian yang kedua adalah argumen, bagian yang ketiga validitas, dan bagian keempat jenis-jenis argumen. Ya, jenis-jenis argumen ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah argumen deduktif, yang kedua argumen induktif, yang ketiga argumen valid, dan yang keempat argumen yang benar. Jadi di bagian kelima adalah konsep-konsep dasar. Jadi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu proposisi, yang kedua kalimat, dan yang ketiga penyataan. Ya, lanjut di bab yang kedua. Jadi di bab kedua dengan topik menganalisis argumen. Jadi pada bab 2 ini ada 4 bagian yang akan dibahas, yaitu bagian yang pertama membahas tentang cara menganalisis argumen dalam teks. Bagian yang kedua teknik-teknik untuk menguraikan argumen menjadi premis dan kesimpulan. Itu ada 2 metode. Metode yang pertama itu metode standar, dan yang kedua adalah metode diagram. Bagian ketiga membahas tentang cara mengidentifikasi validitas argumen deduktif. Jadi ini juga menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode diagram Venn dan yang kedua metode formal. Ya, lanjut kepada bagian berikut, yaitu D, bagian keempat, cara mengevaluasi kekuatan argumen induktif. Jadi ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama relevansi, yang kedua representasi, dan yang ketiga kekuatan bukti. Ya, lanjut ke bab 3. Bab 3 dengan judul bahasa dan definisi. Jadi pada bab 3 ini ada 4 bagian juga yang dibahas, yaitu yang bagian pertama membahas tentang pentingnya bahasa dalam logika. Bagian kedua membahas tentang jenis-jenis definisi. Jadi definisi ini ada 3 jenis definisi, yaitu yang pertama definisi leksikal, yang kedua definisi stipulatif, yang ketiga definisi ekstensional. Ya. Yang bagian berikut yaitu bagian C, bagian terakhir bagian C adalah kriteria untuk definisi yang benar. Itu ada 3 bagian juga. Yang pertama adalah kejelasan, yang kedua adalah presisi, dan yang ketiga adalah relevansi. Jadi yang berikut atau bagian D adalah kesalahan-kesalahan umum dalam definisi. Yaitu yang pertama definisi sirkular, yang kedua definisi terlalu luas, yang ketiga definisi terlalu sempit. Ya. Masuk kepada bab 4. Bab 4 dengan topik kesalahan logika. Jadi pada bab 4 ini akan membahas 3 bagian yang akan dibahas.
dibahas, yaitu bagian pertamanya membahas tentang pengertian kesalahan logika, dan yang kedua klasifikasi kesalahan logika. Itu ada dua juga, yaitu yang pertama kesalahan formal, yang kedua kesalahan informal. Yang bagian ketiga, bagian C, contoh-contoh kesalahan logika. Yang pertama kesalahan ad hominem, yang kedua kesalahan bandwagon, yang ketiga kesalahan strawman, yang keempat kesalahan appeal to authority, yang kelima kesalahan appeal to emotion. Ya, itu adalah bab 4. Lanjut kepada bab kelima. Topik di bab kelima adalah proposisi kategorikal. Jadi di bab kelima ini membahas di bab kelima ini 4 bagian juga yang akan dibahas. Yaitu yang pertama pengertian proposisi kategorikal, yang kedua jenis-jenis proposisi kategorikal. Jadi jenis-jenis proposisi kategorikal ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah universal afirmatif, yang kedua universal negatif, yang ketiga adalah partikular afirmatif, yang keempat partikular negatif. Ya, yang bagian ketiga atau bagian C itu membahas tentang cara mengidentifikasi subjek dan predikat dalam proposisi kategorikal. Itu ada 2 bagian juga yang dibahas. Yang pertama itu predikat, yang kedua yaitu subjek. Ya, di bagian terakhir atau bagian D, diagram Venn untuk menggambarkan hubungan antara preposisi kategorikal. Ya, selanjutnya bab yang ke-6 yaitu membahas tentang silogisme kategorikal. Jadi di bab ini juga membahas 4 pembahasan. Itu yang pertama adalah pengertian silogisme partikular, yaitu yang pertama yang kedua yaitu jenis-jenis silogisme. Ya. Yang kedua membahas tentang jenis-jenis silogisme partikular, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama itu silogisme valid, yang kedua silogisme tidak valid. Bagian ketiga atau bagian ke-C adalah metode untuk menguji validitas argumen, metode untuk menguji validitas silogisme dalam silogisme kategorikal. Ya, itu yang bagian pertama adalah metode diagram Venn, dan yang kedua metode susunan silogisme. Ya, bagian D membahas tentang kesalahan-kesalahan umum dalam silogisme, yaitu yang pertama kesalahan penulisan yang tidak valid, dan yang kedua adalah kesalahan premis yang tidak valid. Baik, Mister, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan dalam mengirimkan tugas. Terima kasih, Mister. Salam.